Hari ini, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa akan menggelar rapat kerja perdana dengan DPR RI. Dan untuk mengetahui apa saja pembahasan yang akan dibicarakan, sudah ada koresponden CNN Indonesia, Desi Aritonang di gedung DPR RI. Halo, selamat pagi, Desi. Apa saja poin pembahasan atau poin-poin yang akan dibahas bersama DPR RI pada pagi hari ini? Ya, selamat pagi Dea. Betul sekali, setelah resmi sertijab kemarin di Kementerian Keuangan, ini menjadi hari pertama Menteri Keuangan yang baru Purbayayudi Sadewa melakukan pekerjaannya. Di mana pada hari pertama ini Menteri Keuangan yang baru, saya masih kaku lidahnya Dea untuk menyebut yang biasanya Ibu Menkyu ini menjadi Pak Menkyu seperti itu. Ini melakukan rapat kerja pertama kali bersama Komisi 11 DPR RI yang merupakan mitra kerja dari Kementerian Keuangan. Dan pada rapat bersama hari ini, yang sekarang memang belum dimulai, namun yang akan dihadiri oleh Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan juga Eselon 1 dan Eselon 2, itu akan membahas rencana kerja dan anggaran Kementerian Keuangan tahun 2026. Di mana sebelumnya sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan sebelumnya, Sri Mulyani, dalam nota keuangan pada Agustus yang lalu 2026 disampaikan bahwa Kementerian Keuangan sebenarnya mengusulkan tambahan anggaran sebesar 4,88 triliun dari pagu indikatif yang sudah diterimanya, yaitu sebesar 47,13 triliun rupiah. Sehingga totalnya Kementerian Keuangan berharap nantinya Komisi 11 DPR bisa mengabulkan permintaan tambahan anggaran 4,88 triliun tersebut menjadi 52 triliun rupiah. Tentunya untuk mendukung 5 program strategis Kementerian Keuangan di tahun 2026, yang antara lain kebijakan fiskal, pengelolaan penerimaan negara, kemudian pengelolaan belanja negara, pengelolaan perbendaharaan dan kekayaan negara, serta dukungan manajemen. Di mana rencana kerja anggaran Kementerian 2026 ini sudah masuk dalam kerangka ekonomi makro PPKF yang berfokus kepada kedaulatan pangan, energi, dan juga kedaulatan ekonomi. Pastinya ini menjadi perkenalan pertama bagi Menteri Keuangan yang baru Purbayayudi Sadewa sebelum akhirnya nanti mereka akan melakukan rapat kerja bersama untuk membahas RKA 2026 ini. Namun kalau kita melihat dari 5 strategi rencana yang akan dikerjakan oleh Kemenkyu tahun 2026 itu tak lepas dari postur APBN 2026 yang sudah disusun dalam era APBN 2026. Di mana kalau proyeksi pendapatan negara itu di tahun 2026 diperkirakan sebesar 3.147 triliun rupiah. Naik belanja penerimaan negara ini, maksud kami pendapatan negara ini naik 9,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Penerimaan negara ini atau pendapatan negara ini diproyeksikan akan disumbang sebesar 2.357 maksud kami dari pendapatan pajak, dan juga dari kepabeanan dan cukai sebesar 334 triliun. Namun untuk pendapatan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP diperkirakan tahun depan akan turun menjadi 455 triliun. Jika penerimaan negaranya itu 3.147 triliun rupiah, Dea, untuk belanja negaranya juga ditargetkan naik 7,3% di tahun 2026, yaitu 3.786 triliun rupiah. Artinya dengan adanya penerimaan negara yang sebesar itu dengan target belanja negara 3.700 triliun, artinya ada sekitar defisit anggaran sebesar 6.308 triliun. Maksud kami 638 triliun rupiah defisit anggaran yang kira-kira akan dihadapi tahun 2026 mendatang. Dengan besaran defisit tersebut adalah 2,48%. Kalau kemarin sebelumnya di Istana, Menteri Keuangan Sri Mulyani Menteri Keuangan sebelumnya Sri Mulyani menyebutkan bahwa tahun 2025 itu defisit anggaran akan mencapai 2,78%, di tahun 2026 diperkirakan akan turun 2,48%. Namun jika kita melihat segudang program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo dengan adanya makan bergizi gratis, Koperasi Merah Putih, kemudian adanya
program-program sekolah rakyat hingga rumah subsidi bagi rakyat, itu banyak sekali anggaran yang telah diperuntukkan untuk mencapai target-target pembangunan tersebut. Ini menjadi PR besar bagi Menteri Keuangan yang baru, Purbayudi Sadewa, untuk bisa mencari ataupun mendapatkan penerimaan negara yang lebih dari target 2.357 yang dinaikkan dari tahun 2025. Ini menjadi PR besar bagi Menteri Keuangan dan jajarannya untuk bisa mencapai atau menutup defisit di tahun depan sebesar 6.308 triliun rupiah. Dengan pagu anggaran bagi Kementerian Keuangan sebesar 52 triliun rupiah, seharusnya ini sudah cukup untuk bisa melanjutkan kerja-kerja Kementerian Keuangan baik di pusat maupun di daerah untuk bisa melanjutkan karya ataupun legasi dari kementerian sebelumnya yang dipimpin oleh Sri Mulyani untuk bisa dilaksanakan di tahun 2026. Harapannya segudang di tangan Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa, di mana kalau Presiden Prabowo berharap target 8% bisa segera dipercepat, namun Menteri Keuangan tersebut menyebutnya bahwa itu bisa dicapai untuk bisa secara bertahap, di mana 2-3 tahun ke depan 8% sepertinya akan bisa dicapai, optimisme yang disampaikan oleh Menteri Keuangan yang baru, dan dia meminta waktu kemarin di depan publik bahwa untuk beberapa tahun ke depan dibiarkan Menteri Keuangan bekerja untuk bisa menghapus atau mengurangi pelambatan-pelambatan ekonomi dalam 2-3 bulan ke depan. Setelah itu publik boleh mengkritik, media boleh mengkritik kerja-kerja yang memang belum dirasa membuahkan hasil. Kita masih tunggu, Dea, seperti apa Purbayayudi Sadewa dalam menyusun kebijakan fiskal tahun 2026 yang sebentar lagi akan kita hadapi. Dia juga menyebut dirinya sebagai fiskal prudent, dia akan menyebut dapat dengan keahlian dia atau background dia di pemerintahan sebelumnya sejak dia menjadi senior ekonom di pemerintahan, dia merasa yakin, optimis bahwa target-target yang diharapkan oleh Presiden Prabowo bisa segera dicapai dan meminta jajaran Kementerian Keuangan bisa bekerja sama mendukung, mencapai, dan mengatasi tantangan-tantangan, khususnya tantangan yang sebelumnya disebut oleh dia adalah tantangan perubahan iklim, tantangan geopolitik yang terus mewarnai dan berdampak langsung ke Indonesia, serta tantangan-tantangan lainnya dan faktor global lainnya. Dea. Baik, kita akan nantikan rapat kerja perdana antara Menkeu dengan DPR RI pada pagi hari ini. Terima kasih Desi sudah melaporkan langsung dari gedung DPR RI di Jakarta.